Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaindriani, NPM 18130240024, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada karakteristik ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur bawah air yang tersusun dari endapan kalsium karbonat yang dihasilkan oleh fauna karang yang pada umumnya dijumpai di perairan tropis. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Antara lain, yang pertama adalah suhu. Suhu permukaan laut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti radiasi matahari, posisi matahari, letak geografis, musim, kondisi awan, proses interaksi air dan udara, penguapan dan hembusan angin. Suhu permukaan laut ini dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme, reproduksi, dan perombakan bentuk luar terumbu karang. Terumbu karang dapat tumbuh optimal pada perairan yang memiliki suhu 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan masih dapat mentolerir hingga suhu 36 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua adalah kecerahan atau cahaya. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Faktor kecerahan ini dapat mempengaruhi fotosintesis dari terumbu karang. Umumnya, terumbu karang berkembang pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15% sampai 20% dari intensitas permukaan laut. Yang selanjutnya ada arus. Arus berdampak baik pada ekosistem terumbu karang. Arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan mikroorganisme. Faktor selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengukur kadar atau kandungan garam yang ada di dalam laut. Salinitas ini dipengaruhi oleh evaporasi, curah hujan, banyak sedikitnya sungai yang bermuara di laut tersebut, pasang surut, dan topografi perairan. Terumbu karang dapat hidup dengan baik pada perairan dengan salinitas 31-35 dan dapat mentolerir salinitas hingga 25-40. Lalu, faktor selanjutnya ada sedimentasi. Terumbu karang dapat tumbuh dengan baik pada perairan yang jernih dan bersih dan tidak ditemukan adanya sedimentasi karena sedimentasi dapat menyumbat saluran makanan terumbu karang dan menghalangi cahaya masuk ke perairan. Faktor yang terakhir adanya gelombang atau manfaat pasang surut air laut dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Tetapi, jika gelombang terlalu besar, maka akan merusak struktur terumbu karang. Selanjutnya yaitu jenis dan tipe terumbu karang. Berdasarkan jenisnya, terumbu karang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, terumbu karang keras. Contohnya brain coral dan elkhorn coral, yang merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Jenis karang yang kedua adalah terumbu karang lunak seperti sea fincher dan sea webs yang tidak membentuk karang. Menurut Ongkosongo, terdapat 6 bentuk pertumbuhan karang batu. Yang pertama yaitu tipe bercabang. Tipe bercabang ini memiliki cabang dengan ukuran cabang lebih panjang dibandingkan dengan ketebalan atau diameter yang dimilikinya. Yang kedua ada tipe masif atau padat, memiliki koloni yang keras dan pada umumnya berbentuk membulat, permukaannya halus dan padat. Ukurannya bervariasi, mulai dari sebesar telur sampai sebesar ukuran rumah. Tipe yang ketiga ada tipe kerak. Karang tumbuh merambat dan menutupi permukaan dasar terumbu, memiliki permukaan kasar dan keras serta lubang-lubang kecil. Lalu, yang keempat ada tipe meja. Morfologinya, karang tumbuh membentuk seperti menyerupai meja dengan permukaan lebar dan datar, serta ditopang oleh semacam tiang penyangga yang merupakan bagian dari koloninya.
Tipe selanjutnya yaitu tipe daun. Karang tumbuh membentuk lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu, berukuran kecil dan membentuk lipatan-lipatan melingkar. Selanjutnya ada tipe jamur. Karang terdiri dari satu buah polip yang terbentuk oval dan tampak seperti jamur. Memiliki banyak septa seperti punggung bukit yang beralur dari tepi ke pusat. Berdasarkan bentuk dan hubungan perbatasan tumbuhnya terumbu karang dengan daratan, terdapat 3 klasifikasi tipe terumbu karang yang sampai sekarang masih secara luas dipergunakan. Ketiga tipe tersebut adalah yang pertama, terumbu karang tepi. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu ini jelas mengarah secara vertikal. Contohnya berada di Bunaken, Sulawesi atau di Nusa Dua, Bali. Tipe yang kedua yaitu terumbu karang penghalang. Umumnya, karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Tipe terumbu karang yang ketiga adalah tipe terumbu karang cincin. Terumbu karang yang berbentuk cincin mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam, sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Menurut Darwin, terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang, dengan kedalaman sekitar rata-rata 45 meter. Namun demikian, tidak semua terumbu karang yang ada di Indonesia bisa digolongkan ke dalam salah satu dari 3 tipe di atas. Dengan demikian, ada satu tipe terumbu karang lagi yang lain, yaitu tipe terumbu karang yang keempat, terumbu karang datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan, dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya, pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contohnya, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta dan Kepulauan Ujung Batu di Aceh. Lalu, pada ekosistem terumbu karang juga terjadi adanya interaksi. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi atas interaksi yang bersifat sederhana dan interaksi yang bersifat kompleks. Interaksi sederhana di ekosistem terumbu karang merupakan interaksi yang hanya melibatkan 2 jenis biota, dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda. Bentuk-bentuk interaksi sederhana yang pertama diantaranya ada persaingan. Persaingan yang terjadi bisa berupa persaingan memperoleh makanan ataupun persaingan memperoleh ruang. Contoh dari persaingan memperoleh ruang adalah antara karang batu dan karang lunak, lalu persaingan antara koloni karang batu dengan koloni bulu babi. Yang kedua ada pemangsaan, yang ketiga ada grazing. Contohnya yaitu pengendalian atau pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivor atau hewan lain. Lalu yang keempat ada komensalisme, yaitu simbiosis bila salah satu mendapatkan keuntungan sementara yang lain tidak untung, tidak juga dirugikan. Contohnya seperti krustase, moluska, atau cacing yang tinggal pada krinoid. Ketiga kelompok hewan tersebut mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan dari musuh, sementara krinoid tidak mendapatkan sesuatu dan juga tidak kehilangan sesuatu. Contoh interaksi sederhana yang kelima yaitu adanya simbiosis mutualisme, di mana keduanya mendapatkan keuntungan atau saling menguntungkan. Contohnya adalah interaksi dari ikan dan penyu. Ikan memakan parasit yang menempel pada punggung penyu. Selanjutnya adalah interaksi kompleks. Interaksi yang bersifat kompleks melibatkan biota dari berbagai jenis, spesies, dan tingkatan trofik. Sistem jejaring makanan di ekosistem terumbu karang merupakan interaksi yang kompleks. Secara garis besar, tingkat trofik dalam jejaring makanan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok produsen yang bersifat autotrof karena dapat memanfaatkan energi matahari untuk mengubah bahan-bahan organik menjadi karbohidrat dan oksigen yang diperlukan seluruh makhluk hidup.
dan kelompok konsumen yang tidak dapat mengasimilasi bahan makanan dan oksigen secara mandiri atau heterotroph. Adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula ada hewan yang tidak mengalami adaptasi disebut maladaptasi. Seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Lalu selanjutnya ada teknik transplantasi karang. Transplantasi terumbu karang pada prinsipnya adalah memotong cabang karang dari karang hidup lalu ditanam pada suatu daerah tertentu. Usaha pemulihan terumbu karang dengan memanfaatkan metode transplantasi karang menggunakan teknik fragmentasi. Beberapa metode transplantasi karang yang umum digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada metode patok. Metode patok merupakan metode transplantasi dengan menggunakan patok kayu tahan air atau besi yang dicat anti karat kemudian ditancapkan di dasar perairan. Lalu yang kedua ada metode jaring. Metode jaring merupakan metode transplantasi dengan menggunakan jaring atau tali yang berukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada metode jaring atau substrat. Metode jaring dan substrat merupakan metode menggunakan jaring yang dilengkapi dengan substrat terbuat dari semen, keramik atau gerabah dengan ukuran 10 x 10 cm. Lalu yang keempat ada metode jaring dan rangka. Merupakan metode transplantasi dengan menggunakan rangka besi anti karat berukuran 100 x 80 cm dengan ujung-ujungnya terdapat kaki masing-masing 10 cm. Pada bagian atas ditutupi oleh jaring. Lalu yang terakhir ada metode jaring, rangka, dan substrat. Merupakan metode transplantasi berupa perpaduan antara metode jaring dan substrat. Diameter substrat kurang lebih 10 cm dengan tebal 2 cm dan panjang patok 5-10 cm. Untuk yang selanjutnya ada metode pemetaan terumbu karang. Yang pertama ada metode transek garis. Transek garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, pasir atau lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Metode selanjutnya adalah metode Mantatou. Penelitian menggunakan metode Mantatou bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi karang tersebut. Lalu selanjutnya adalah metode transek sabuk. Transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.